Shalom pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Kembali bersama saya Teti. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dengan berbagai aktivitas yang saat ini kita lakukan. Saudara pendengar setia RRI Banten, kita akan sama-sama merenungkan renungan kita hari ini dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah Aku istimewa. Sekali lagi saya ulang, aku istimewa. Tema ini sangat berkaitan dengan gambar diri. Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang dirusak adalah gambar diri kita oleh iblis. Dan ini seringkali bersangkut paut dengan bagaimana kita hidup dalam rasa takut, rasa tidak percaya diri, bahkan hidup dengan kecemasan akan masa lalu. Dihantui oleh masa lalu yang mengejar kita sehingga kita tidak bisa hidup dengan tenang. Pada renungan sebelumnya, saya membahas mengenai pembuktian akan kasih Tuhan, yaitu pengorbanannya, di mana memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan adalah cara Tuhan membuktikan gambar diri kita yang sudah dipulihkan. Manusia tidak bisa menjangkau Tuhan, sehingga Tuhan lahir ke dunia menebus kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan memperbaharui gambaran diri kita yang telah dirusak oleh iblis. Pemazmur secara khusus kita sangat paham, penuh dengan syair, bahkan mengingatkan kita bahwa kejadian kehadiran kita adalah sangat istimewa. Tentang bagaimana Tuhan menenun. Sungguh kata-kata yang indah, metafora puitis. Kata ditenun adalah menggambarkan bagaimana Allah merajut dan membentuk setiap detail tubuh manusia secara rapih, sabar, dan terencana sejak di dalam kandungan. Sesuatu yang terencana pasti punya maksud dan tujuan. Kehadiran kita di dunia sangatlah istimewa. Tuhan Sang Pencipta menginginkan kita paham akan hubungan kita dengan Dia. Hubungan yang seharusnya kita penuh dengan rasa syukur dalam menjalani tujuan dan maksud yang Tuhan inginkan. Gambar diri kita yang utuh dan istimewa seharusnya menyadari bahwa kejadian kita itu sangat dahsyat dan ajaib. Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita, bukan berdasarkan kebaikan kita atau kehebatan kita atau dalam pelayanan kita dengan berbagai aktivitas prestasi kita. Tuhan melakukan itu karena kasih. Tuhan ingin gambar diri kita yang utuh, hubungan kita yang erat dengannya, tanpa batas atau tanpa rasa takut akan penghakiman dosa yang sebenarnya Tuhan telah selesaikan semua itu di kayu salib. Tuhan ingin kita bisa hidup bersyukur atas apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan jadikan kita. Menjalani dengan cinta kepada Tuhan dan mengasihi sesama dengan alasan cintanya Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tujuan Tuhan hanya bisa kita temukan dengan hidup yang selalu mengutamakan Tuhan. Dengan hidup yang berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dua arah, mendengar Tuhan dan kita didengar oleh Tuhan. Yaitu dengan apa?
mengucap syukur. Bukan hanya sekedar kita berdoa secara rutin, tetapi benar-benar ketika kita berdoa ada kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup, bahkan tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Maka kita sering mendengar istilah bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Mendengarkan Tuhan adalah dengan cara membaca akan firman-Nya. Membaca firman Tuhan adalah kesadaran kita untuk mendengarkan Dia, menghidupkan jiwa kita, mengatur cara hidup kita, menemukan tujuan hidup kita. Apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Maka orang yang hidup dengan gambar diri yang sudah dipulihkan oleh Tuhan sangat menyadari keistimewaannya, sangat menyadari karunia dan talentanya. Dia tidak akan hidup dengan sia-sia. Dia tidak akan hidup selalu tentang dirinya, tetapi hidupnya adalah tentang hidup yang berpusat kepada Tuhan. Penuh rasa syukur bukan berarti tidak melewati badai. Bukan berarti tidak melewati jalan yang berbatu. Bukan berarti tidak melewati kegeraman dunia ini. Tetapi apapun yang harus dilewati, baik lembah kekelaman, baik badai hidup, orang yang punya gambar diri yang utuh dan istimewa, ia melewatinya bersama dengan Tuhan. Ini bukan tentang aku, tetapi ini tentang aku untuk Tuhan. Tentang persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita istimewa. Kita punya Tuhan yang membuat kita hebat, membentuk hidup kita, bahkan Ia juga yang menebus hidup kita. Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk kita. Tuhan ingin kita punya hidup yang bersyukur, menjadi manusia yang bersyukur, tahu bagaimana berterima kasih atas semua pemberian Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Bukan untuk kita menerima, melayakkan kita menerima anugerah. Tapi apa yang kita lakukan yang terbaik melalui karunia, melalui talenta adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Mari saudara pendengar setia RRI Banten, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mendengarkan renungan ini. Apapun aktivitas kami saat ini, menyadari kami akan gambar diri yang sudah Tuhan perbaiki. Biarlah apa yang saat ini kami kerjakan, kami mengerjakannya untuk Tuhan. Kami memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak hidup lagi dengan cemas ataupun takut, tapi kami punya hidup yang dibaharui bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.